Selamat siang Sir Wisnu dan teman-teman. Pada kesempatan ini, kami kelompok 7 sebagai tim Human Resource dari maskapai penerbangan Nandos Airlines akan memaparkan dan menjelaskan tentang 3 program training yang akan kami berikan kepada peserta training dari posisi Flight Attendants penerbangan internasional dan juga 3 program training yang akan diberikan kepada peserta training dengan posisi Public Relation. Kami juga akan menjelaskan tentang apa saja reward maupun award yang akan kami berikan kepada tenaga kerja yang memiliki kinerja baik tersebut. Saya Farid Kardo, saya akan memaparkan dan menjelaskan beberapa program training yang akan kami berikan kepada peserta training flight attendant tersebut. Training yang akan kami jelaskan berlaku selama 6 minggu yang merupakan sebuah pelatihan insentif yang dimana dibagi dengan minggu pertama dan kedua mengenai pelatihan Aircraft Information, minggu ketiga hingga minggu kelima akan beralih pada pelatihan Aircraft Safety and Emergency Equipment. Pada minggu keenam akan dilakukan untuk pelatihan People Handling and In-Flight Service yang dimana diharapkan dengan adanya training tersebut, peserta training dapat menjadi seorang yang mapan akan informasi maupun tata cara kerja dan siap menjadi seorang flight attendants maskapai Nandos Airlines. Walaupun peserta training telah lulus dan telah menjadi seorang flight attendant, mereka nantinya harus tetap mengikuti training untuk menguji kualifikasi mereka setiap 18 bulan masa pekerjaannya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pelatihan People Handling and In-Flight Service. Training ini berguna agar tenaga kerja tersebut mengetahui bagaimana cara bersikap profesional dan juga tata cara yang benar dan tepat dalam menangani penumpang first class, business class, economy class, anak kecil maupun balita, dan juga penumpang dengan disabilitas dalam penerbangan tersebut. Training ini bertujuan agar kabin kru dapat memenuhi setiap kebutuhan yang diinginkan penumpang selama penerbangan. Hal tersebut seperti layanan makanan dan minuman penerbangan, layanan internet, fasilitas small TV, maupun kebutuhan lainnya. Tidak hanya membahas tentang layanan, tetapi peserta training tersebut akan diajarkan mengenai apa saja instruksi yang akan diberikan kepada penumpang disabilitas dan juga orang tua balita, sehingga terjalinnya komunikasi yang efektif antar kru kabin dan penumpang tersebut, guna untuk menghindari terjadinya konflik selama penerbangan berlangsung. Tujuan lainnya adalah agar terciptanya suasana yang nyaman dan aman sehingga tidak mengganggu penumpang lainnya selama penerbangan berlangsung. Pelatihan kedua yaitu Aircraft Safety and Emergency Equipment. Training ini diberikan agar peserta training dapat mengetahui bagaimana cara mengoperasikan peralatan darurat pada pesawat. Peralatan darurat yang dimaksud seperti safety belt, fire extinguisher, first aid kit, life vest, child assistance device, oxygen mask, fire exit, smoke hood, glove, emergency exit, dan juga escape slide. Program pelatihan ini dimulai dari tata cara pengencangan dan pelepasan safety belt yang benar, cara menjelaskan penggunaan life vest dan oxygen mask dalam keadaan darurat kepada penumpang pesawat, cara penggunaan child assistance device bagi balita dan orang tua, serta menjelaskan tentang lokasi lampu emergensi dan juga pintu emergency exit kepada penumpang pesawat dan seterusnya. Salah satu hal yang cukup penting dalam pelatihan ini adalah cara melakukan resusitasi jantung dan paru, atau yang lebih dikenal dengan CPR, yang merupakan salah satu upaya pertolongan medis untuk mengembalikan kemampuan bernafas dan sirkulasi darah pada tubuh manusia. Seorang peserta training juga akan diajarkan untuk memberikan instruksi darurat kepada penumpang dan juga meminta pertolongan penumpang jika skenario yang tidak diinginkan terjadi selama penerbangan. Dengan adanya training tersebut, diharapkan kabin kru dapat tetap tenang dan bersikap positif dan tetap mengutamakan keselamatan penumpang. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh salah satu anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Fernando Yonanta, selaku Human Resources dari Nandos Airlines, akan melanjutkan pembahasan untuk program training ketiga dalam posisi Flight Attendant.
Untuk program training ketiga, untuk posisi flight attendant adalah berupa air accidents. Jadi, para peserta training akan meneliti dan mempresentasikan tentang bagaimana kecelakaan udara telah membantu meningkatkan cara maskapai beroperasi saat ini. Modul ini akan membuat para peserta sangat menyadari peran yang mereka mainkan sebagai pramugari-pramugara dalam pencegahan kecelakaan. Untuk memberikan pengalaman pelatihan yang seimbang, 3 minggu pertama berfokus pada keterampilan dasar yang dibutuhkan oleh penyelidik kecelakaan dengan memanfaatkan pengalaman penyelidik transportasi udara, laut, dan kereta api. Sisa 3 minggu berkonsentrasi pada penerapan teknik pada aspek khusus dari operasi pesawat dan mencakup investigasi kecelakaan simulasi selama seminggu, yang dimana delegasi dapat menerapkan keterampilan baru yang dipelajari. Dan selanjutnya, saya juga akan membahas tentang program training untuk posisi public relation. Tujuan adanya dari pelatihan ini, yang pertama adalah untuk mengetahui kemampuan dasar mengelola hal tentang public relation. Lalu yang kedua, menguasai situasi yang kompetitif dan strategi yang harus dilakukan seorang public relation. Lalu, yang terakhir adalah mampu merencanakan, menyusun, dan mengonsep rencana komunikasi produk melalui aktivitas kehumasan. Nah, untuk program training yang pertama dalam posisi public relation adalah berupa penjelasan peran public relation di dalam perusahaan maskapai. Tujuan dari program ini adalah sebenarnya menjelaskan kepada anggota public relation bahwa peran ini di perusahaan konvensional berbeda dengan peran public relation di perusahaan maskapai. Karena public relation di perusahaan maskapai harus selalu standby. Karena apabila nanti terjadi delay atau pembatalan penerbangan, para penumpang pastinya ingin segera mendapatkan penjelasan dari pihak maskapai. Dan public relation adalah bagian yang bertugas menangani hal-hal seperti ini. Dan untuk pembahasan program training kedua dalam posisi public relation akan dijelaskan oleh rekan kerja saya. Halo Sarvisnu dan teman-teman semua yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Freddy Setiawan dengan NIM 1919-0048. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan program-program apa saja yang akan kami berikan kepada public relation kami yang baru. Setelah satu program yang telah dijelaskan oleh teman saya Fernando, program kedua yang akan kami berikan kepada public relation kami yang baru adalah program perencanaan kerja. Setelah menjelaskan perbedaan public relation di perusahaan konvensional dan public relation di perusahaan maskapai, kami akan menjelaskan apa saja tanggung jawab dari seorang HR di perusahaan maskapai. Contoh tanggung jawab yang harus dijalani adalah menjaga citra perusahaan agar tidak buruk di mata masyarakat. HR sangat wajib untuk menjaga citra baik perusahaan di mata masyarakat karena akan sangat mempengaruhi reputasi perusahaan. Cara menjaga citra baik perusahaan adalah dengan memberikan informasi-informasi yang positif terhadap perusahaan dan dapat mengatasi komplain dengan baik serta memberikan jawaban-jawaban terbaik kepada customer. Kemudian program ketiga yang akan kami berikan adalah program crisis management, di mana program crisis management ini merupakan program yang melatih para HR untuk mengatasi komplain dan berita buruk yang akan datang terhadap perusahaan. Dan pada program ini, kami akan memberikan pelatihan seperti cara menangani penumpang yang komplain. Biasanya terjadi apabila maskapai mengalami delay, pembatalan penerbangan, dan lain sebagainya.
Diharapkan nantinya PCR dapat bersikap tenang dalam menangani masalah-masalah tersebut dan selalu memberikan jawaban yang memuaskan kepada penumpang yang marah. Dan hal terpenting adalah tetap menjaga citra baik perusahaan di mata masyarakat. Selain komplain dari penumpang, krisis manajemen yang akan kami latih kepada PCR adalah cara menghadapi berita buruk yang berkaitan dengan perusahaan. Untuk menghadapi berita buruk yang berkaitan dengan perusahaan, HR wajib menunggu konfirmasi dari atasan sebelum memberikan klarifikasi kepada media dan masyarakat. Karena jika memberikan informasi atau klarifikasi tanpa konfirmasi dari atasan, itu hanya akan membuat kesalahpahaman kepada media-media dan masyarakat tentang perusahaan kita. Biasanya, para media akan datang untuk mendapatkan klarifikasi jika terjadi kecelakaan pesawat. Dalam kasus kecelakaan pesawat, PCR tidak boleh asal dalam memberikan konfirmasi karena jika salah sepatah dua kata akan digoreng oleh media dan citra perusahaan akan menjadi buruk di mata masyarakat sehingga akan menimbulkan kesalahpahaman antara pihak masyarakat dan pihak dari keluarga korban. Maka dari itu, kami akan menegaskan kepada para PCR untuk menunggu konfirmasi dari atasan jika menerima kasus seperti ini. Di krisis manajemen ini memang sangat penting untuk dipelajari oleh kandidat-kandidat baru, karena sesuai dengan namanya, krisis manajemen, yang dimana nantinya PCR diharapkan dapat menyelesaikan masalah-masalah krisis yang akan terjadi di perusahaan. Jika suatu saat diberitakan bahwa suatu maskapai mengalami masalah dan pihak maskapai tidak memberikan konfirmasi atau memberikan jawaban yang salah, maka reputasi dari maskapai akan menurun dan masyarakat mungkin akan memilih maskapai lain dalam berpergian menggunakan pesawat. Kejadian ini sudah pernah terjadi dan sering sekali terjadi kepada beberapa maskapai di Indonesia. Dan pastinya hal ini akan sangat merugikan pihak maskapai. Itu tadi program-program yang akan kami berikan kepada flight attendant dan public relation di maskapai Nandos Airlines. Program-program ini sengaja kami susun untuk mengenalkan para kandidat baru ini tentang perusahaan kami. Diharapkan nantinya para kandidat baru ini dapat beradaptasi dengan cepat dan memiliki visi yang sama dengan perusahaan, yaitu untuk mengembangkan dan menjaga citra baik perusahaan. Itu saja pembahasan dari saya. Untuk topik selanjutnya yaitu reward yang akan diberikan kepada dua karyawan kami akan dilanjutkan oleh. Selamat siang Sir Wisnu dan juga rekan-rekan sekalian. Nama saya Diki Ardianto dengan NIM 19190047 akan menjelaskan mengenai pemberian reward kepada public relation atau PR dari Nandos Airlines. Sesuai dengan program yang telah diberikan, yaitu tanggung jawab atau menjaga citra perusahaan agar tidak buruk di mata masyarakat. Caranya adalah dengan memberikan informasi-informasi yang positif terhadap perusahaan dan dapat mengatasi komplain dengan baik dan memberikan jawaban terbaik kepada customer. Dan program krisis manajemen, di mana program ini merupakan program yang melatih para PR untuk mengatasi komplain, berita buruk yang akan datang terdapat perusahaan. Dan pada program ini kami akan memberikan pelatihan cara menangani penumpang yang komplain. Biasanya terjadi apabila maskapai mengalami delay, pembatalan penerbangan, dan lain sebagainya. Diharapkan nantinya PR dapat bersikap tenang dalam menangani masalah-masalah tersebut dan selalu memberikan jawaban yang memuaskan kepada penumpang yang marah, dan hal yang terpenting adalah tetap menjaga citra baik perusahaan di mata masyarakat. Public relation dari Nandos Airlines bernama Tania. Tania telah bekerja kepada Nandos Airlines selama 10 tahun.
Selama ini performa dari Tania sangat memuaskan. Selama Tania menjadi public relation dari Nandos Airlines, tidak ada komentar buruk dari para penumpang. Citra dan pandangan dari masyarakat kepada Nandos Airlines sangatlah baik. Pada tanggal 10 Juni 2012, terjadi badai salju yang sangat besar, sehingga banyak sekali maskapai yang menunda keberangkatannya, dan banyak sekali customer yang melakukan komplain. Tetapi pada saat kejadian tersebut, Tania sebagai public relation dari Nandos Airlines memberikan informasi dan kejelasan kepada penumpang secara jelas, sehingga pada penumpang dapat mengerti terhadap kejadian yang terjadi. Oleh karena itu, pihak Nandos Airlines ingin memberikan reward kepada Tania berupa trip liburan selama 4 hari 3 malam ke Maldives, include tiket pesawat dan juga tempat tinggal di Maldives sebagai tanda terima kasih karena kinerja yang baik. Lalu, public relation dan Nandos Airlines kedua bernama Sinta. Sinta juga telah bekerja kepada Nandos Airlines kurang lebih 15 tahun. Selama ini performa Sinta sangatlah memuaskan. Sama seperti Tania, selama mereka berdua menjalani profesi sebagai public relation dari Nandos Airlines, tidak ada komentar-komentar buruk. Oleh karena itu, kami dari pihak Nandos Airlines juga ingin memberikan reward kepada Sinta berupa liburan gratis ke Paris, Prancis selama 4 hari 3 malam juga, include dengan tiket pesawat dan juga tempat tinggal di Paris, dan juga sedikit uang saku yang bisa digunakan di Paris. Sekian dari saya, terima kasih. Saya William Tunusa akan menjelaskan tentang pemberian reward untuk posisi flight attendant. Dengan ini, kami selaku tim dari Human Resource Department dari Nandos Airlines akan memberikan reward kepada flight attendant untuk penerbangan luar negeri. Kami selaku tim dari Human Resource Department pastinya akan memberikan reward yang layak bagi mereka yang memiliki kinerja yang bagus. Salah satunya adalah Dimas, karena menurut kami, kinerja Dimas sebagai flight attendant di penerbangan luar negeri memiliki kinerja yang baik dan juga memuaskan. Walaupun penerbangan yang ditempuh adalah penerbangan luar negeri, namun Dimas tidak pernah lelah untuk memberikan keramahan dan pelayanan terbaik kepada para penumpang. Pertama-tama, kami akan memberikan intrinsic reward berupa pujian dan pengakuan atas dedikasi Dimas terhadap perusahaan secara informal. Kami, selaku tim dari Human Resource Department, mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Dimas karena sudah berjuang untuk membawa nama atau citra perusahaan menjadi baik dan dikenal banyak orang. Selain itu, kami selaku tim dari Human Resource Department akan memberikan juga extrinsic reward. Reward yang akan kami berikan ini adalah berupa kenaikan jabatan kepada Dimas. Kami memberikan kenaikan jabatan kepada Dimas dengan alasan karena Dimas telah bersifat profesional di dalam pekerjaannya, seperti cepat dalam merespon atau membantu penumpang yang membutuhkan suatu hal. Dengan ini, kami akan memberikan kenaikan jabatan kepada Dimas dari tingkatan junior yang berseragam hijau Totska ke tingkatan senior yang berseragam orange atau jingga. Bukan itu saja, kami sebagai tim dari Human Resource juga akan memberikan penghargaan berupa sertifikat kepada Dimas. Sertifikat tersebut diberikan kepada Dimas karena Dimas pernah membantu untuk menggendong seorang lansia yang tidak bisa naik maupun turun dari pesawat. Dan menurut kami, sertifikat tersebut penting dan layak untuk diberikan kepada Dimas karena Dimas telah menunjukkan kepedulian sekaligus bukti pelayanan yang profesional. Sehingga diharapkan Dimas dapat menjadi contoh atau teladan bagi para flight attendant lainnya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para penumpang. Bukan kepada Dimas saja, kami juga akan memberikan reward kepada flight attendant lainnya yang bernama Mawar. Kami akan memberikan extrinsic reward berupa tiket liburan ke Bali selama 3 hari. Kami memberikan reward tersebut kepada Mawar karena menurut kami, Mawar telah memberikan contoh yang baik pada flight attendant lainnya untuk terus semangat dan tepat waktu walaupun dalam penerbangan luar negeri. Seperti ketika Mawar harus menginap di negara yang dikunjungi atau transit. Mawar akan selalu bangun lebih cepat dan sudah berada di lobi hotel lebih awal. Sedangkan intrinsic reward yang akan kami berikan kepada Mawar adalah berupa pujian dan kepercayaan untuk melayani penerbangan luar negeri di pesawat pribadi. Sehingga pastinya Mawar akan merasa bangga karena telah diberikan kepercayaan tersebut dan dia juga pastinya akan mendapatkan pengalaman baru juga.
Dengan ada extrinsic dan intrinsic reward ini, diharapkan dapat menarik orang yang berkualitas untuk bekerja di flight attendant kami, mempertahankan pegawai yang berkualitas, dan juga memotivasi para flight attendant lainnya untuk mencapai prestasi yang tinggi. Untuk kesimpulan yang dapat kami berikan adalah, program training diadakan untuk para peserta yang ingin terjun langsung ke dalam pekerjaan. Para calon pegawai atau peserta dapat memiliki pengetahuan, kemampuan, dan juga keterampilan sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan, baik itu flight attendant maupun public relation. Perusahaan selalu membutuhkan tenaga-tenaga yang berkompeten di bidangnya untuk meningkatkan profit dan perkembangan perusahaan. Oleh karena itu, pelatihan dan pembinaan karyawan menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Dan yang terakhir adalah reward. Hal ini menjadi sangat penting bagi para pegawai agar mereka lebih produktif dan merasa dihargai oleh perusahaan, sehingga para karyawan yang kompeten dapat dipertahankan dan menarik orang yang berkualitas. Lalu, mereka juga dapat merasa senang dan dapat melakukan yang lebih baik untuk perusahaan.